Hadirin rahimakumullah, saya nggak banyak pesan. Pastikan kita tetap ahlus sunnah wal jamaah. Pastikan berislam tetap bersama masyayikh. Pastikan Islam kita tetap bersama kiai. Pastikan kita tetap bersama dzurriyyah Wali Songo. Insya Allah dengan tetap bersama masyayikh, bunyai-bunyai, kiai yang mereka rata-rata dzurriyyah keturunan Wali Songo, maka dijamin semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Rata-rata bermadhab syafi'i, rata-rata berthariqah qadiriyah naqsabandiyah, berthariqah syadziliyah, berthariqah naqsabandiyah, dan itu bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Dengan tetap mengikuti masyayikh dan kiai yang mereka dzurriyyah Wali Songo, maka ada jaminan kita tetap bersama madhab Asy'ari dan Maturidi. Dengan tetap ikut masyayikh, kiai, ashabil ma'ahid, penerus Wali Songo, maka ada jaminan kita tidak diajarkan benci kepada Indonesia. Kita tidak akan didoktrin menentang bangsanya sendiri. Kita tidak akan didoktrin merendahkan bangsa sendiri. Kita tidak akan didoktrin memusuhi bangsa sendiri. Kita tidak akan didoktrin menghina, melecehkan bangsa sendiri, mendewa-dewakan, memulia-muliakan, mengunggul-unggulkan bangsa lain. Artinya bersama dzurriyyah Wali Songo, bersama penerus Wali Songo, bersama masyayikh ahli sunnah wal jamaah, bersama Nahdlatul Ulama, kita tetap hubbul watan, hubbul watan minal iman. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa yang mungkin masih madhab syafi'i, ada beberapa yang mungkin masih ikut akidah Asy'ariyah Maturidiyah, tapi karena panutan mereka bukan kiai dzurriyyah Wali Songo, idola mereka bukan masyayikh dzurriyyah penerus Wali Songo, memang mereka Asy'ariyah, memang mereka mengadakan maulid, memang mereka madhab syafi'i, tapi kepada Indonesia mereka membenci. Hari-hari hidup di Indonesia, menghirup oksigen Indonesia, minum airnya Indonesia, makan nasinya Indonesia, menikahi wanita Indonesia. Lalu kalaupun hajinya di Mekah, tapi nyari duitnya di Indonesia. Dari kecil belajar ngaji di Indonesia, agak gede mondok di Indonesia, dewasa pulang khidmah berjuang ngajar jihad juga di Indonesia. Salat, ibadah, Jumatan, jamaah, manakib, haul, yasinan, semuanya ada di Indonesia. Kalau kita mati, dikubur di Indonesia, selamatannya di Indonesia, halo, dihauli di Indonesia, apa lagi, diziarahi di mana mungkin masuk akal. Semuanya ada di Indonesia, tapi ceramahnya mengolok-olok presiden Indonesia. Yang bangun jalan siapa? Kalau kamu haji, yang bangun bandara siapa? Kalau kamu naik kapal, yang bangun pelabuhan siapa? Yang bangun Indonesia, programnya presiden.
kalau nggak mau berterima kasih, kalau nggak bisa mengapresiasi, kalau nggak bisa hubbul watan minal iman, nggak apa-apa kok nggak ada di Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama katanya ahlu sunnah, sama-sama katanya madhab syafi'i, sama-sama katanya asy'ariyah. Kalau tidak ikut Wali Songo membahayakan kedaulatan negara. Kalau tidak ikut penerus Wali Songo, kalau tidak ikut masyayikh, mereka kadang-kadang ahlu sunnah wal jamaah tapi mengkafirkan Pancasila. Mereka kadang masih Asy'ari tapi mereka bilang istananya istana iblis, menterinya Dajjal, koriknya setan. Halo, 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 jangan ikuti karena membahayakan kehidupan berbangsa dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perbedaan antar sesama madhab, perbedaan antar sesama golongan, perbedaan antar sesama organisasi cukup disampaikan dengan musyawarah, cukup diselesaikan dengan tabayun, cukup diselesaikan dengan tabadulul arah, ketemu musyawarah tabayun selesai. Kalaupun berbantahan cukup wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi halo, orang di luar kita yang bukan keturunan Wali Songo beda sedikit, ngajak jamaahnya mengasah golok. Beda sedikit, ngajak jamaahnya mengasah golok, mengasah parang. Emangnya mau perang dengan siapa? Kalau perang dengan sesama muslim, kalau perang dengan sesama anak bangsa, apa itu syar'i? Kalau syar'i dalilnya mana? Bid'ah. Halo, perbedaan yang ada bainal muslimin selesaikan dengan mujadalah. Perbedaan yang ada di antara bainal muslimin selesaikan dengan musyawarah, selesaikan dengan tabayun. Atau kalau ada pemerintah, ada hakim, silahkan, bukan dengan ngajak perang. Saudara, itu loh akibatnya kalau yang kita ikuti bukan ulama penerus Wali Songo. Bahaya bangga, bahaya bangga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Afghanistan rata-rata ahli sunnah wal jamaah, tapi nggak mewarisi ilmunya Wali Songo, juga tidak mewarisi darahnya Wali Songo. Irak rata-rata ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak mewarisi ilmu kebijakan kearifan dan darahnya Wali Songo. Suriah rata-rata ahlu sunnah wal jamaah, tapi tidak mewarisi darahnya Wali Songo. Halo, halo. Yaman Timur Maut rata-rata ahlu sunnah wal jamaah, tapi bukan penerus Wali Songo. Apa bedanya? Kita penerus Wali Songo ahlu sunnah, mereka juga ahlu sunnah. Sini jangankan hanya beda NU Muhammadiyah, di Indonesia beda agama itu bisa rujakan bareng. Dulu Wali Songo bersama orang Hindu santai. Wali Songo yakin
doa dan hizibnya Wali Songo lebih manjur daripada jampi-jampinya pendeta itu. Indonesia mewarisi kearifan Wali Songo. Agustusan karnaval muslim non muslim bisa bareng. Halo, acara menghadiri walimatul urus kita biasa muslim non muslim bareng. Di Pemda ada pegawai muslim non muslim biasa apa enggak? Biasa. Di pasar, di mall muslim non muslim biasa. Indonesia jangankan hanya beda madhab, jangankan hanya beda partai, jangankan hanya beda organisasi, beda agama saja bisa rukun. Kalau sekedar NU Muhammadiyah tangan biasa, Jumatan bareng juga biasa. Hari ini kita diperlihatkan tontonan yang luar biasa. Timur Tengah selesai pilihan presiden, ngamuk tengkar bacok-bacokan, saling membunuh. Indonesia selesai pilpres, lawan maupun kawan yang mengusung Prabowo atau yang mengusung Anies atau yang mengusung Pak Mahfud, demi keutuhan bangsa, demi pentingnya persatuan, demi pentingnya menjemput rahmat dan barokah, syaratnya harus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut Bu ya. Tahun kemarin saya Marzuki Mustamar diminta ngaji dan mengimami tarawih oleh Partai PAN Jawa Timur di Surabaya, PAN untuk wilayah Jawa Timur. Yang hadir pengurus PAN dari masing-masing kabupaten. Karena yang ngimami tarawih Marzuki, yang ceramah Marzuki, judul ceramahnya tawasul dengan surat Fatihah. Dan rata-rata pengurus PAN menerima. Saat tarawih pun saya imami 20 rakaat, hampir utuh, gak ada yang procol. Itulah Indonesia. Bersatu itu gampang, tapi kalau yang kita ikuti model Irak, model Afghanistan, model Suriah, beda dikit perang, beda dikit saling membunuh. Yang satu mengundang Amerika, yang satu mengundang Rusia. Amerika dapat bayaran, senjata laku triliunan. Rusia dapat duit, senjata laku triliunan. Yang terbunuh siapa? Yang terbunuh siapa? Umat Islam. Bodoh apa bodoh? Bodoh apa bodoh?
sama-sama Ahlus Sunnah yang kita ikuti di Indonesia, Ahlus Sunnah yang mewarisi ilmu hikmah kebijakannya Wali Songo. Syukur-syukur para kiai itu secara nasab dan sanad, memang punya darah keturunan Wali Songo, dan ilmunya pun bersanad sampai Wali Songo. Insya Allah dijamin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk ideologi kebangsaannya keliru karena mengharam-haramkan negara Indonesia, dan akidahnya kadang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang kita ikuti Iran belum tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah, rata-rata Syiah. Kalau yang kita ikuti, yang idolakan Afghanistan, mereka sekarang dikuasai radikal Al-Qaeda. Kalau yang kita ikuti Irak masih Ahlus Sunnah, tapi partainya komunis. Kalau yang kita ikuti Mesir, jaminan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Mesir mayoritas ikut Ikhwanul Muslim. Beda dengan ikut penerus Wali Songo, 150% Ahlus Sunnah wal Jamaah. 150 apa 200? 1000%. Aman akidahnya, benar fikihnya, lurus tauhidnya, dan maslahat barokah untuk bangsa dan negara. Merdeka, merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sungguh beragama harus diikuti dengan upaya menjaga kedaulatan negara. Ulangi, sungguh beragama harus dibarengi dengan semangat menjaga kedaulatan negara. Mereka-mereka yang semangat jihadnya top, mereka-mereka yang semangat amar ma'rufnya top, tapi nggak punya kesadaran jaga membela negara, berakhir dengan perang saudara. Dan kalau sudah perang saudara, maaf, 1000 maaf, Suriah dilanda perang saudara ada 10 tahunan. Hari ini ribuan anak Suriah banyak yang keluar dari Islam. Subhanallah, ribuan anak Suriah nggak bisa sholat. Bagaimana belajar sholat? Uang hidup negaranya sedang perang saudara. Halo, ribuan anak Yaman karena kena perang saudara nggak begitu banyak ngerti agama. Itu loh dampak perang saudara. Yang rugi Islam juga, ya bangga. Di Indonesia ala Wali Songo, jalan dakwahnya aman negara. Dengan adanya negara aman, alakoh nyaman. Yang kita yuk nyarai obeng nyaman. Engki araji boleh, tak oleh. Koding. Semuanya lancar dengan adanya negara aman. Sholat lancar, TPQ lancar, pesantren lancar, madrasah lancar, manakib, haul, sholawatan, yasinan lancar semua, jamaah jumatan semua lancar, barokah negaranya aman. Maka bagi NU, bagi PBI, bagi penerus Wali Songo, jaga agamamu sekaligus jaga negaramu.
kalau berkedok memperjuangkan agama ngisroh negara fal kamplengu wajibun alaih. Apa ini? Oh, fal tempeleng berkedok tabligh akbar, berkedok dakwah kan kita ada pahala tapi ngisroh agama, ngisroh negara, mengkafir-kafirkan Indonesia. Orang dan golongan kayak begini-gini fal beku fal tempelengu wajibun. Dan mohon maaf umat Islam khususnya Jawa, Madura, pribumi, jangan ikut-ikut gerakan seperti ini. Kalau sampai mereka berhasil menghasut rakyat, sampai berhasil memprovokasi antar golongan, terus terjadi perang saudara yang hancur kita. Kalau mereka itu Cina, begitu ada tanda-tanda perang saudara, orang Cina beli tiket pulang, selesai. Kalau sampai ada tanda-tanda perang saudara, mereka yang Eropa beli tiket pulang, selesai. Kalau ada tanda perang saudara, mereka yang Arab pulang beli tiket, selesai. Masih punya rumah di sana, ring Madura beli mereka madong. Mau nggak mau yang mati di tempat. Maka kaum pribumi, ikutilah para ulama masyayikh penerus wali songo. Paham ya? Sayyidina Muhammad. Hadirin rahmatullah, jangan ajari penerus wali songo untuk takzim kepada ahli bait. Jangan ajari penerus wali songo. Kami di Jawa, di Madura ramai maulid. Nggak ada negara yang maulidnya seramai Madura. Gitu. saya jom Kalau menggelar acara Walimatul Urus, mantenan, itu nggak boleh sebelum memperingati Maulid Nabi. Ya bangga. Boleh kau selamati anakmu, boleh kau mengadakan tasyakur untuk anakmu, boleh kau keluarkan dana ratusan juta untuk menggelar pesta nikah untuk anakmu, tapi jangan sampai Rasulullah belum. Dahulukan Maulid Nabi, baru yang lain-lain. Ya bangga. Apa kurang kita beradab kepada Ahlul Bait? Udah kita ikuti zuriyahnya wali sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai kami di Jawa, saya yakin Madura sama. Kalau bulan Muharram, bulan saya ini bulan Muharram, bulan Muharram bulan saya, kami tidak boleh menggelar acara pesta nikah. Untuk apa? Menghormati di bulan Muharram inilah, tepatnya tanggal 10 Muharram, keluarga Nabi bersedih, keluarga Nabi berkabung, cucu Nabi Imam Husain dipenggal di Karbala, dibunuh di Karbala. Setelah kepala putus, lalu disaduk-saduk kayak bola. Nggak cukup itu, pakai kayu ditusuk, diarak, dihina-hina. Bulan Muharram, bulan terjadinya musibah besar bagi ahlul bait.
Imam Husain dibunuh dan dihinakan guna menghormati perasaan Ahlul Bait. Maka penerus Wali Songo membuat aturan jangan pesta di bulan Muharram untuk menghormati takzim kepada Ahlul Bait. Lebih ada ngerti bro Hei, saya. woi, orang Afghanistan, orang Saudi, orang Arab, kamu punya tradisi sakarepmu, kamu punya budaya sakarepmu, tapi nggak usah ajari kami orang Indonesia untuk menjaga dan hormat Ahlul Bait. Saya perlu memantapkan ini karena ada gerakan penerus Wali Songo lalu di framing dituduh seakan-akan mereka tidak cinta Ahlul Bait, tidak beradab kepada Ahlul Bait. Katanya siapa? Halo, halo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Timur Tengah jarang orang sholawatnya pakai sayyidina. Kita keturunan Wali Songo, masyayikh keturunan Wali Songo, di dalam sholat pun wa istahabbu ziyadah bisiyadah wa istahabbul ityan bisiyadah, disunahkan membaca sayyidina dalam bersolawat di dalam sholat sekalipun, ta'ziman li haqqihi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghormati mengagungkan kanjeng. Udah pokok tentang mahabbatur rasul, ta'zimur rasul wa ahli baiti, ikut Wali Songo adjas sudah. Apa adjas itu? Adjas sudah. Kalau ikut yang lain-lain, wallahu a'lam bishawab. Ikut penerus Wali Songo mesti ahli sunnah wal jamaah. Gak ada kiai-kiai pondok penerus Wali Songo Sidogiri tidak ahli sunnah, gak ada. Semuanya ahli sunnah wal jamaah. As'ad Samsul Arifin ada jalur dia sampai Wali Songo ahli sunnah wal jamaah. Tebu Ireng punya jalur sampai Wali Songo ahli sunnah wal jamaah. Syekhana Khalil naik ke Sunan Cendono, naik terus ada jalur sampai Wali Songo ahli sunnah wal jamaah. Lasem Rembang punya jalur sampai Wali Songo, Sunan Cendono, maaf, Sultan Benowo, nanti naiknya ke Sunan Giri ahli sunnah wal. Kalau ikut yang di luar penerus Wali Songo, Wahabinya ada gitu, ada, Syiahnya juga ada, nggak aman, apa? Campur. Ya perkara sesama muslim kita ukhuwah, yes. Perkara sesama muslim saling menghormati, yes. Perkara sesama muslim ayo menjaga persatuan, yes. Tapi kalau kami penerus Wali Songo suruh ikut mereka, ya non glenon. Karena belum tentu aman Asy'ariyahnya, belum tentu aman ahlu sunnah wal jamaah. Kalaupun ahlu sunnah, belum tentu wawasan berbangsanya aman untuk Indonesia, belum tentu cara-caranya pas untuk rakyat Indonesia.